Sunan Ibnu Majah 4063. Babu Jaisil Baida utawi bab bala tentara tanah Baida. Ini adalah bala tentara yang ingin menghancurkan Baitullah pada saat mereka ada di tanah Baida, itu disiksa oleh Allah. Ini kejadiannya belum terjadi, insya Allah belum terjadi. Jadi entah kapan nanti akan ada pasukan besar yang ingin merusak Baitullah. Hadasana Hisam ibnu Ammarin, hadasana Sufyan ibnu Uyainah, an Umayyata bani Sofwan bani Abdillah bani Sofwan. Sami'a mendengar dia Umayyah jaddahu pada kakeknya, yaitu Abdullah bin Sofwan. Yaqulu berkata dia Abdullah, akhbarotni mengkabari ni padaku sopo Hafsah. Ini Hafsah binti Umar bin Khattab, istrinya Nabi. Anaha sesungguhnya Hafsah iku sami'at mendengar dia Hafsah Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu bersabda siapa Rasul, laya'u manna niscaya akan berniat sungguh atau sengaja sungguh hadzal bait pada ini Baitullah sopo jaisun bala tentara dalam jumlah besar, yakzunahu yang memerangi mereka hu pada Baitullah. Yes, tentunya mereka perang itu bukan kok langsung memerangi ya, enggak, tentunya ya yes, situasi opini yang sudah tidak karu-karuan, sehingga mereka punya niatan untuk menghancurkan Baitullah. Kata sehingga idakanu ketika ada mereka jes iku bibaida di tanah Baida minal ardi dari bumi. Jadi Baida itu suatu wilayah yang istilahnya gersang tandus, ya ndak ada apa-apanya, yang letaknya di antara dua tanah haram, di antara Mekah dan Madinah. Kusifa maka diambleskan sopo biausatihim tengah-tengahnya mereka. Jadi pasukan besar gini ya, bentuk lingkaran misalnya, yang tengah ini ambles, lep gitu. Fayatanada maka memanggil-manggil sopo awaluhum awalnya mereka, akhirohum pada akhirnya mereka. Payuh safu maka diambleskan sopo bihim mereka, awal maupun akhir. Falaya beko maka tidak tersisa minhum dari mereka jes ila kecuali asarit orang yang lari, melarikan diri. Aladhi yang yuhbiru mengkabarkan dia aladhi anhum tentang mereka jes. Memang Allah sisakan itu orang yang lari biar menjadi bahan takon-takonan dan ditakoni wartawan
gimana peristiwanya gitu. Biar jadi apa? Pembawa kabar tentang kehancuran bala tentara itu. Memang disisakan seperti itu. Tuh. Falamma ja'a maka ketika datang opo Jaisul Hajjaj, bala tentaranya Hajjaj bin Yusuf. Donana maka berprasangka kami itu eh, Abdullah bin Sofwan atau anu aja ya, Umayyah bin Sofwan. Umayyah bin Sofwan. Anahum sesungguhnya mereka Jaisul Hajjaj, hum ya mereka pasukan yang diambleskan itu. Jadi Umayyah itu berprasangka bahwa pasukan yang diambleskan ke tanah itu ya pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Ini ceritanya agak panjang. Jadi di Madinah itu ada seorang amir yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf dengan membawa bala tentara yang banyak untuk menyerang Abdullah bin Zubair yang ada di Mekah. Nah, ceritanya kan gitu. Jadi Umayyah itu berprasangka jangan-jangan yang diceritakan mbahku itu ya ini gitu loh. Nah, jangan-jangan yang diceritakan mbahku dulu ya ini pasukannya Hajjaj. Jadi di Mekah itu ada Abdullah bin Zubair. Singkat cerita dia itu kan merenovasi Ka'bah. Nah, keamiran yang ada di Madinah itu tidak terima. Terus mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair waktu itu jadi amir di Mekah. Lah pikirannya Umayyah ya ini yang diceritakan mbahku dari Hafsah dari Nabi ya mungkin ini kan gitu kan. Akhirnya ya Hajjaj bin Yusuf itu lolos. Jadi di tanah Baidah selamat. Berarti pasukan tersebut bukan pasukannya Hajjaj. Nah, kalau dilihat dalam sejarah sampai sekarang ini belum terjadi. Nabi sudah mensabdakan tapi belum terjadi. Entah pasukannya siapa nanti yang menyerang Ka'bah dan disiksa di tanah Baidah. Hajjaj bin Yusuf akhirnya kan berhasil menangkap Abdullah bin Zubair dan dipancung lehernya itu. Abdullah bin Zubair. Itu sejarah kelam umat Islam. Faqala maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki. Asadu aku bersaksi alaika atas kamu. Anaka sesungguhnya kamunya adalah Abdullah bin Sofwan. Iku lam takdib tidak bohong kamu ala Hafsah mengatasnamakan Hafsah. Wa ana Hafsata dan sesungguhnya Hafsah lam takdib tidak akan bohong. Siapa Hafsah ala Nabi mengatasnamakan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang laki-laki ngomong ke Abdullah, aku bersaksi atas kamu bahwa kamu tidak mungkin bohong mengatasnamakan Hafsah, dan Hafsah tidak mungkin bohong mengatasnamakan Nabi. Walaupun hajat ini lolos, ya, tapi hadis hadis Nabi itu betul-betul benar adanya. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, haddatsanal Fadlu bin Duken, haddatsana Sufyan an Salamata bin Kuhel an Abi Idris al-Murhibi, an Muslimi bin Sofwan an Sofiyah qalat, berkata Sofiyah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahi, tidak henti-henti, sapa anasu manusia, an goswi hadal bait, dari memerangi ini baitullah. Jadi orang-orang yang nggak seneng itu memang akan selalu berusaha mengganggu baitullah. Kata sehingga Ya'zuwa, memerangi sapa Jaisun, bala tentara. Kata sehingga idakanu, ketika ada mereka, bil baita, di tanah baita, au atau bi baita, di tanah baita, minal ardi, dari bumi. Ini kan diantara Mekah Madinah. Kusifa, maka diambleskan sopo bi awalihim, awalnya mereka, wa akhirihim, dan akhirnya mereka. Kalau di hadis atas, yang awal yang akhir ya ambles semua, ya, ditinggalkan satu untuk jadi takon-takonan wartawan. Walam yanju, dan tidak akan selamat sopo ausatuhum, tengahnya mereka. Yang awal yang akhir aja ambles, apalagi yang tengah, jelas nggak akan selamat. Kultu, berkata aku, Sofiyah, fa ingkana, maka seandainya ada, fihim, di kalangan mereka, sopoman, orang, yukroh, yang dipaksa dia orang. Dalam pasukan besar itu kan Nabi, ada orang yang sebenarnya tidak ingin memerangi, tapi berhubung dipaksa sama komandannya, dia harus taat, dia hanya menjalankan tugas. Itu gimana Nabi? Qala, bersabda Nabi, ya ba'asuhum, akan membangkitkan hum, pada mereka, sapa Allahu Allah, alama, atas apa-apa, fi anfusihim, di dalam diri mereka, artinya di dalam hati mereka. Ya nanti dibangkitkan di hari kiamat, ya sesuai apa yang ada di isi hati mereka. Kalau memang ada keinginan menghancurkan, ya nah itu celaka itu. Kalau dia terpaksa, ya beda lagi urusannya. Atasana Muhammad bin Sobah, wa Nasru bin Ali, wa Harunu bin Abdillah al-Hammal. Qalu, berkata mereka, atasana Sofyan ibnu Uyainah, an Muhammad bin Sukoh, sami'a, mendengar dia Muhammad, Nafi'a ibna Jubair, pada Nafi' bin Jubair. Yuhbiru, mengkabari dia Nafi' an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, berkata sopo Ummu Salamah, Dzakaro, menceritakan sopo an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-jaisa pada bala tentara, aladhi yang yuhsafu diambleskan, sopo bihim mereka. Fakolat maka berkata sopo Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la'ala barangkali bihim di kalangan mereka, di dalam mereka, al-mukrah orang yang dipaksa, itu gimana itu? Kala bersabda Nabi, innahum sesungguhnya mereka iku yub'atsuna dibangkitkan mereka dari kubur, ala niyatihim atas niat mereka. Babu dabbatil ard utawi bab tentang binatang merayapnya bumi. Jadi binatang yang keluar dari dalam tanah, dari bumi. Tidak ada induknya, yes, keluar dari dalam tanah. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yunus bin Muhammadin, hadasana Hamad bin Salamah, an Ali bin Zaid, an Ausi bin Khalid, an Abi Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda, siapa Rasul, tahruju akan keluar opo adabah binatang merayap, ma'aha wa ma'aha dan iku bagi wa ma'aha dan iku bersama dabah Khotamu Sulaiman utawi cincinnya Nabi Sulaiman Bani Dawud, putranya Nabi Dawud. Jadi akan muncul binatang merayap yang muncul bersama dengan cincinnya Nabi Sulaiman bin Dawud. Wa asa Musa dan tongkatnya Musa ibni Imran, anaknya Imran. Ini Nabi Musa alaihi wassalam. Itu. Kata jelu maka menyinari, membuat mencorong, yes, menyinari atau membuat bersinar. Opo dabah wajhal mukmin pada wajahnya orang mukmin. Bil aso dengan tongkatnya Nabi Musa itu. Wataktimu dan menandai, nyetempel, ngecap, opo dabah anfal kafir pada hidungnya orang kafir, bil khotam dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Jadi fungsi cincin zaman dulu itu untuk stempel. Jadi ada cincin, ya, ada matanya kan. Nah, kalau cincinnya Rasulullah itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Nanti kalau nulis surat itu dikasih tinta terus untuk nyetempel. Jadi hidungnya orang kafir disestempel dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Kata sehingga anak ahlal hiwa, sesungguhnya penghuni rumah, jadi hiwa itu jadi ada mata air, terus di sekelilingnya itu ada banyak rumah, itu disebut hiwa. Jadi ada mata air atau apa,
telaga atau apa di situ. Terus di sekelilingnya itu ada rumah-rumah penduduk. Itu disebut iwak. Layak tamiuna niscaya berkumpul mereka. Fayaqulu maka berkata sopo hadza ini, ya mukmin, he orang iman, karena wadahnya sudah bersinar, ya kan? Wayaqulu dan berkata sopo hadza ini, ya kafir, he orang kafir, karena hidungnya sudah terstempel. Jadi ketahuan nanti mana yang iman, mana yang kafir setelah binatang dari dalam bumi itu muncul. Dia membawa tongkatnya, dituding tongkat ini bersinar wajahnya. Oh, ini orang beriman. Wong kafir gitu, stempel pakai cincinnya Nabi Sulaiman. Sehingga dalam suatu komplek lah, satu komplek itu orang sudah kenal. Jadi manggil tuh, ya mukmin, orang beriman, sini. Terus wahai orang kafir, gitu. Karena sudah ada tanda-tanda khusus. Kata sana Abu Ghassan Muhammad bin Amr eh, Zunaijun. Sana Abu Umailah. Tasana Khalid ibnu Ubaidin. Tasana Abdullah ibnu Buraidah an Abi kola berkata Abi. Dahaba pergi bi membawaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maudhi'in pada suatu tempat bil badiyah di hutan, ya, hutan atau di perkampungan juga bisa. Qoribin yang dekat min Makkah dari Makkah. Jadi suatu tempat yang memang tidak dihuni intinya. Jadi aku dibawa pergi oleh Rasulullah ke suatu tempat yang badiyah itu memang bisa bermakna hutan, ya bisa, bermakna perkampungan, desa itu ya bisa. Cuma intinya ya waktu itu tidak ada penghuninya di situ. Yang dekat dari Mekah, jadi nggak begitu jauh dari Mekah. Fa'idha maka ketika itu ardun suatu daerah. Ardun itu bumi, artinya daerah ya bisatun yang kering. Aulaha iku di sekitar ardun ya bisah ramlun utawi pasir. Jadi wilayahnya itu kering, tandus, itu dikelilingi pasir. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhruju akan keluar apa ada batu binatang merayap min hadzal maudhi dari ini tempat. Jadi ditunjukkan itu tempatnya. Di lubangnya itu ditunjukkan. Ini dari lubang ini nanti. Ditunjukkan. Tidak tahu sekarang diramut apa enggak sama orang-orang. Aslinya umpama diramut lumayan itu jadi objek wisata. Nah, nanti Dabatun itu akan keluar dari sini. Fa'idha maka ketika itu fitrun itu jarak ini loh antara jempolan, ujung jempolan ini sampai telunjuk itu fitrun. Ya, tulisan itu. Fitrun itu jarak antara ujung jari jempol
dan telunjuk. Fi sibirin di dalam satu kilan. Satu kilan itu, kalau kilan kan ini sampai ini, ya kan? Kalau sini sama sini ini namanya pitrun. Ya kecil gini lubangnya. Nanti keluarnya ya dari situ. Kala berkata sopo Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah ini Abdullah bin Buraidah. Dia mendengar hadis dari bapaknya. Nah, bapaknya itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Fahajat itu maka haji aku ba'da dzalika, setelah demikian itu dikabari sama bapak. Sinin beberapa tahun. Jadi beberapa tahun kemudian setelah aku diceritai oleh bapak, aku naik haji. Pak Arona maka memperlihatkan siapa bapakna pada kami, ason pada tongkat, lahu milik bapak. Fa'idha maka ketika itu huwa utawi tongkatnya bapak, biasoya dengan tongkatku, Abdullah bin Buraidah, hadihi yang ini, hakada demikian, wahakada dan demikian. Jadi artinya tongkatku dengan tongkatnya bapakku itu hanya terpaut itu fitrun fisibrin itu. Jadi bapak itu menunjukkan ke aku tongkat milik bapak dengan tongkatnya itu, di sini loh nak tempatnya, ya di sini loh tempatnya. Lah tongkatnya bapak itu ya mirip dengan tongkatku, hanya terpaut sedikit lah, hanya terpaut sedikit. Hakada demikian, wahakada dan demikian itu. Yes. Enggak usah digoleki, kok nek wayahe metu lak ya metu dhewe. Binatang dari dalam tanah. Babu tulu'i samsi utawi bab terbitnya matahari, min maghribiha dari tempat terbenamnya matahari. Jadi terbit dari barat. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Fudel, an Umarota binil Kokok, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, latakumu tidak berdiri opo asaatu kiamat, kata tatlu'a sehingga terbit opo asamsu matahari, min maghribiha dari tempat terbenamnya matahari. Fa'idha tola'at maka ketika terbit opo matahari, waro'aha dan melihat sopo, waro'aha dan melihat ha pada matahari, sopo anasum manusia, amana maka beriman sopo man orang, alaiha atas melihat matahari. Ketika terbit dari barat betul dan manusia melihat peristiwa itu, ya siapapun akan beriman, ya siapapun akan beriman, karena betul ternyata
kiamat itu ada betul. Jadi waktu itu semuanya sudah beriman semua. Cuma masalahnya, padzalika maka demikian itu, iman sesudah matahari terbit dari barat, hinalayan fa'u, ketika tidak bermanfaat, nafsan pada diri atau seseorang, opo imanuha imannya. Cuma keimanannya sudah tidak ada gunanya. Lam takun yang tidak ada sopo nafsun, iku amanat beriman dia nafsun, min qablu dari sebelumnya. Karena sebelumnya belum percaya, begitu lihat matahari terbit dari barat betul baru percaya. Kalau dibilang iman, iya iman. Cuma keimanannya tidak ada gunanya. Hadasana Ali bin Muhammadin, hadasana Waqi', hadasana Sufyan, an Abi Hayyan At-Taimi, an Abi Zur'ata bani Amr bani Jarir, an Abdillah bani Amr. Qala berkata Abdillah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalul ayat utawi pertama kalinya tanda-tanda kiamat. Apanya? Khurujan keluarnya. Iku tulu usamsi terbitnya matahari, min magribiha dari tempat terbenamnya matahari. Wa khurujud dabati dan keluarnya binatang merayap, alanas atas manusia, duha di waktu duha. Jadi di antara banyak tanda, ya tanda-tanda yang keluar pertama kali ya, kalau tidak terbitnya matahari dari barat ya keluarnya binatang merayap di waktu duha. Qala berkata sopo Abdullah, fa ayyatuhuma maka manakah keduanya? Maka manakah keduanya? Ma apa-apa kharajat yang keluar, apa ma qoblal ukhra sebelum yang lain. Fal ukhra maka yang lain, minha dari ma yang pertama ya, iku qoribun dekat. Ya antara dua itu, terbitnya matahari dari barat atau keluarnya binatang dari bumi. Ya mana di antara keduanya itu yang keluar lebih dulu sebelum yang lain, ya kan? Entah mataharinya dulu atau binatangnya dulu. Yang jelas yang lain pun itu jaraknya tidak begitu jauh, berdekatan. Ya, berdekatan. Ibarat orang Jawa bilang unda-undi. Unda-undi itu jaraknya tidak begitu jauh. Jaraknya tidak begitu jauh. Umpama manusia itu dua orang itu sepantaran lah. Jadi umurnya enggak begitu jauh beda. Qala Abdullah wala adunuha, dan tidak menyangka aku pada yang lebih dulu, yang pertama. Ila kecuali tulu asamsi terbitnya matahari, min magribiha dari tempat terbenamnya matahari. Dan aku tidak menyangka terhadap yang awal kecuali ya munculnya matahari dari barat itu. Itu kalau menurut Abdullah, menurut prasangkanya Abdullah. Terus enake piye? Ya dinteni ae.